Nah, setelah itu lama-lama ada orang datang itu. Entah orang beneran, entah orang-orangan saya nggak tahu kan. Ya namanya di hutan belantara. Itu bilang, kamu daripada susah-susah, kamu kalau ingin hidup enak, yuk tak kasih tahu, anakmu tak rawat satu, nanti kamu enak. Nah, itu saya terkejut di situ di hutan itu. Apalagi ini di sana gitu, di sini kok gini. Saya bilang gini. Aku mau bilang sama istri kan nggak berani. Kok dikira saya mau cari pesugihan anak saya buat tumbal, aku kan nggak mau. Kalau nggak kaya kronolillahi ta'ala, saya kan nggak mau. Ya terpaksa saya dengerin ini apa. Terus dia bilang kalau kamu mau kaya, aku minta satu aja tak rawat anak. Nanti kamu bisa hidup enak. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada hari ini kita bersama seorang narasumber yang bernama Pak Adi. Pak Adi akan berkisah di mana Pak Adi pernah ditawarkan harta yang melimpah oleh sesosok makhluk pada tahun 2003 Pak Adi ya. Ya. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Gimana sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu usia sekarang berapa Pak Adi? 54 tahun. 54 tahun ya. Itu awal ceritanya gimana Pak Adi? Ya namanya saya ini orang susah ya. Saya waktu itu nggak punya rumah. Ya, saya putuskan, saya susah, anak 4. Saya lari ke Alas Purwo. Ya, di sana saya buka lahan, kurang lebih 1 tahun saya hidup di tengah hutan itu. Ya. Di tengah hutan itu selama 1 tahun, di situ ya ada hal-hal yang agak mengerikan. Ya satu, saya kira itu bekas potongan kayu jati. Yang paling bawah itu namanya apa itu? Tunggulnya ya yang paling bawah ya. Nah, itu saya duduki di situ itu. Saya duduk kok enak. Cuma perasaan saya ada yang ganjal satu. Masa kayu jati saya duduki kok lembek. Ya, ternyata di situ yang saya duduki itu ular besar, seperti ular piton. Nah, setelah itu aku berpikir, loh ini ular kok sekian besarnya. Ini kira-kira makan orang apa enggak? Namanya di hutan ya, saya sendiri kan enggak menyangka hal-hal itu hal gaib. Nah, setelah itu malamnya saya bermimpi. Ular itu bilang, karena saya di situ sambil mencari ketenangan. Kalau kamu ingin hidup enak, aku ada permintaan satu kalau kamu mau. Satu aja. Anak kamu saya rawat satu aja. Tinggal pilih yang depan atau yang belakang. Terus saya bilang waktu itu, loh jangan. Anak itu kan bukan milik saya, itu kan titipan Allah. Aku nggak berani. Jangan. Nah, setelah itu saya bangun, loh kok gini ya. Terus habis itu saya diam. Kalau saya mau, ini pasti anak saya celaka. Ya terpaksa saya hindari, saya nggak mau. Itu setelah itu ya saya bertahan 1 tahun di situ, keluar dari hutan, pulang ke tempat kontrakan saya. Ya di kontrakan saya 5 hari, saya berpikir lagi ini enaknya kemana. Kok hidup tetap susah, ya akhirnya saya putuskan saya pergi ke Kalimantan. Nah, pergi ke Kalimantan itu. Kalimantan mana itu? Kalimantan Tengah saya. Di Kalimantan Tengah itu. Di daerah mana itu? Daerah Kota Waringin Timur. Tepatnya di Kota Semanggang. Perkebunan Semanggang, PTPN. PTPN. PTPN di sana.
Nyampe sana saya kerja di hutan itu nggak ada lampu sama sekali. Keadaan yang kritis lah. Mau belanja jauh dari pasar, mau cari sayur kemana, kan saya kan nggak bisa kalau di dalam hutan. Ya besoknya istri saya taruh di camp. Saya keluar jalan-jalan mencari ya di mana ada barang yang bisa dimakan ya. Satu contoh seperti ya, sayur pakis apa-apa itu kalau ada saya bawa pulang untuk makan. Nah di situ ketemu daun singkong, orang Kalimantan mengatakan daun manggala, itu saya bawa pulang, saya rebus, ya dimakan itu aja sama nasi, nggak ada bumbu lain-lain. Ya terpaksa yang namanya orang jauh dari pasar ya. Lama kelamaan mau mandi kok di mana tempatnya, sumur nggak ada, susah kan. Mau nyuci di mana nyucinya, akhirnya jalan lagi, ketemu sungai besar di situ. Saya bikin pemandian di sungai itu, tak bikin setengah hari selesai. Habis itu aku pulang mandi, habis mandi pulang. Besoknya istri saya nyuci di situ, nyuci selesai pulang. Anak saya yang nomor 3 itu badannya biru seperti orang meninggal. Istri saya kan panik, teriak-teriak, pak keluar, gimana ini anaknya. Saya keluar, saya lihat anak saya itu, anak saya sudah badannya biru semua seperti orang meninggal. Ya akhirnya saya masuk ke dalam, ngambil bawang merah sama garam, saya tumbuk, saya oleskan sambil bacakan sholawat. Saya oleskan, selesai saya oleskan, beberapa hari kemudian akhirnya anak saya sadar. Alhamdulillah anak saya sadar. Sebelum itu malamnya kan aku kan bermimpi, cuma aku kan nggak pernah cerita sama istri. Istri saya kan takut karena di hutan kan. Akhirnya mimpi saya itu kan gini, saya bikin pemandian, malamnya mimpi ada perempuan terbang dari pohon bambu sebelah ke sebelahnya sana. Saya bangun, kok gini ya, ada apa? Saya kan berpikir terus itu, ada apa? Mau berangkat kerja, nyadap karet itu ya, kok kepikiran nyari rebung untuk disayur. Nah, nyari di situ tempat mimpi pertama tak cari dapat 5 biji, terus pindah tempat yang kedua itu dapat 1 biji tapi bercabang 3, rebung 1 itu. Saya belah, di dalamnya itu ada telurnya. Tak kasihkan anak saya yang namanya Bagong ini Gong, telur Gong, buat jimat, saya bilang gitu. Tapi rebung tetap saya kupas, saya bawa pulang, saya masak. Nah, setelah itu tetangga saya tak bilang, aku tadi dapat rebung, tapi cabang 3, tak tunjukkan. Orang sana itu bilang itu bisa buat buat apa, walet katanya. Ya masa? Oh iya, tapi saya nggak saya tanggapi, saya hiraukan, saya masak aja itu. Lama-lama ya namanya orang kerja merantau di rantauan ya, ada masalah sama orang lain, ya dia itu ingin membunuh saya, tapi saya kan orang, mau dibunuh saya kan nggak takut, kan kematian itu kan terserah Allah kan. Jadi setelah itu saya hadapi dia itu, akhirnya dia lari, nggak mau kembali. Aku terus akhirnya kan punya perasaan nggak enak kan, saya kan bawa anak istri, saya langsung masuk ke hutan. Anak saya yang paling kecil itu di situ itu saya bikinkan terpal, saya kasih terpal umur habis 8 itu berapa hari, 40 hari kalau nggak salah. Ya, tak taruh di situ, saya kerja malam itu saya tinggal keluar, ngangkat karet itu keluar. Istri saya di dalam kebun itu dipegang orang tak dikenal, tapi jari-jarinya ini sebesar pisang hijau itu, sebesar itu. Cuma istri saya kan nggak takut, istri saya tetap diam di situ sampai aku pulang, baru dia itu cerita sama saya ada orang megang kepala saya kan gitu. Nah setelah itu ya nggak apa-apa, yang penting kita selamat kan gitu. Nah akhirnya waktu musim hujan di sana itu petir itu kelihatannya rendah, suaranya menggelegar itu rendah gitu. Apa namanya itu waker, kalau orang sana bilang waker yang menjaga 24 jam.
datangi saya, Pak Basiran, kasihan anaknya masih kecil, bawa pulang aja ke camp. Saya tetap nggak mau, saya berontak nggak mau. Biar aku di sini aja nggak apa-apa Pak, saya bilang. Kasihan anaknya, kalau kamu nggak apa-apa, kamu sudah dewasa, udah tua, udah kuat lah badannya. Kalau anak kan nggak bisa. Ya, yang penting tetap saya lindungi itu anak saya Pak. Nah, setelah itu pulang, terus berapa hari kemudian, 3 hari atau 4 hari itu mandor satu saya itu datang bilang suruh pulang ke camp. Saya tetap berontak nggak mau. Yang terakhir itu yang datang Sinder itu yang paling kuasa kan di hutan, itu datangi saya disuruh pulang. Kalau nggak mau pulang aja kamu ke tempat kamu semula, nggak usah kerja di sini. Dia bilang nggak mau ngambil resiko kan gitu. Waktu dulu Ya, itu anaknya usia berapa Pak? yang paling kecil itu masih barselapan itu 40 hari ya. Ya itu saya bawa ke tengah hutan ya. Bawa anak berapa tuh? Aku bawa anak 4 ke sana. Jadi dari Jawa bawa anak 3, di sana nambah 1. Jadi anak saya di sana itu 4. Nah, setelah itu lama-lama ada orang datang itu. Entah orang beneran, entah orang-orangan, saya nggak tahu kan. Ya namanya di hutan belantara. Itu bilang, kamu daripada susah-susah, kamu kalau ingin hidup enak, yuk tak kasih tahu, anakmu tak rawat 1, nanti kamu enak. Nah, itu saya terkejut di situ di hutan itu. Apalagi ini di sana gitu, di sini kok gini. Saya bilang gini. Aku mau bilang sama istri kan nggak berani. Kok dikira saya mau cari pesugihan anak saya buat tumbal, aku kan nggak mau. Kalau nggak kaya kronolillahi ta'ala, saya kan nggak mau. Ya terpaksa saya dengerin ini apa. Terus dia bilang kalau kamu mau kaya, aku minta 1 aja tak rawat anakmu, nanti kamu bisa hidup enak. Saya tetap nggak mau. Sampai situ. Terus Bapak itu melihat sesosok itu jenisnya apa Pak? Ya jenisnya itu seperti orang tapi bukan orang. Mungkin makhluk gaib di hutan itu. Orangnya besar kok, besarnya nggak ketulungan ya, seperti hantu lah kelihatannya. Kadang-kadang di situ itu ada orang merokok sebesar lengan tangan ini. Tapi orangnya nggak kelihatan, cuma kepalanya. Kepala sama rokoknya aja. Kadang-kadang pinjem korek itu. Pak, pinjem koreknya mau rokok kan gitu. Kasih korek, tapi nggak ada badannya, cuma kepala sama megang rokok gini aja, tapi besarnya segini rokoknya. Jadi Bapak hidup di dalam hutan itu berapa tahun? Saya di situ 7 tahun. Di dalam hutan? Di dalam hutan 7 tahun. Kerjanya apa? Kerjanya saya di dalam hutan itu nyadap karet, kalau orang Jawa bilang deres lah gitu. Deres. Nah, cara simpelnya gitu. Terus kalau itu kalau di Kalimantan itu di dalam mimpi apa nyata itu Pak pas ditawar? Pertama datangnya itu dalam mimpi. Pertama kali mau minta anak saya dalam mimpi. Terus yang kelihatan beneran yang seperti orang besar, seperti genderuwo lah, matanya ya besar juga kok. Ya itu waktu malam itu duduk-duduk di tempatnya anak saya itu. Anak saya kan saya kasih terpal gini aja di tengah hutan itu. Terus dia bilangnya pakai bahasa apa Pak? Ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya, kalau mau. Terus ngomongnya gimana Pak? Kalau mau kaya, kamu biar nggak hidup susah, anakmu tak rawat 1 gimana? Yang depan atau yang belakang? Kalau yang belakang kan masih kecil, yang depan kan sudah dewasa, putri yang depan. Yang terakhir putri juga loh anak saya. Oh, anak saya itu ya depan putri, terus kedua laki-laki, ketiga putri meninggal, terus keempat laki-laki, kelima putri. Jadi aku tetap nggak mau, karena apa? Anak itu titipan Allah gitu. Kalau mau ngasih kekayaan secara ikhlas, nggak ada embel-embel, silahkan taruh aja di sini ya. Tapi lagi gitu. Tapi Bapak nggak takut waktu itu? Ya enggak lah, saya kan ya biasa hidup di hutan. Jadi kalau ada ya saya hadapi. Wah, takut nggak takut ya anggap aja berani kan gitu. Nggak takut mau lari, mau minta tolong siapa kan nggak ada ya, cuma satu keluarga, anak dan istri aja tuh. Kalau yang lain itu tidur di mana Pak? Yang lain tidurnya jauh dari tempat saya di camp, karena aku habis ada masalah di camp di situ sama orang situ.
Terus saya lari ke tengah mencari ketenangan supaya nggak benturan. Gitu aja. Jadi yang lain ini tidur di camp. Lainnya tidur di camp, saya di hutan sendirian cuma sama anak dan istri. Makanya jaraknya berapa itu Pak? Kurang lebih 1 kilo Dari camp? Iya, dari camp jauh, kurang lebih 1 kilo. Ya beribu-ribu hektar hutannya itu. Itu ngano Pak, ya karet semua Pak? Karet, khusus kebun karet gitu. Karena punyaan PTPN. Tapi seandainya makhluk itu menawarkan sesuatu harta, Bapak mau itu apa? Mungkin kalau saya mau, mungkin yang diambil anak saya, entah yang depan, entah yang belakang, itu pasti diambil. Makanya saya nggak mau. Cuma gitu aja, saya nggak mau. Ya mungkin ya teman-teman yang lain ya, kalau ada kata-kata seperti itu, jangan sampai kamu kepencut kata-kata itu. Karena kalau mau kepencut pasti ada korbannya. Kalau nggak ada korbannya silahkan, nggak apa-apa. Itu aja. Pas waktu di Alas Purwo itu sesosok apa yang menawarkan? Ular. Iya, pertama kali ular yang saya bilangi saya duduki itu, kukira kan tunggak jati kan, kok lentur kan gitu. Habis itu kelihatan, loh, kok seperti ada badik-badik, itu seperti ular apa? Ular piton. Kan Alas Purwo itu termasuk kan hutan lindung Pak. Hutan lindung. Saya di sebelah baratnya Kepuh Ngantuk. Sebelah baratnya Kepuh Ngantuk ya. Babatan itu Pak. Iya. Jadi Bapak itu buat camp juga di sana. Di situ aku buat camp ya agak nyala juga ya. Namanya gumuk kok dibuat camp ya, tidur di atasnya gumuk, cari dataran yang tinggi kalau hujan supaya nggak kebanjiran. Itu aja loh. Saya bikin 4 meter persegi, terus yang atas saya kasih kayu-kayu untuk tidur, saya kasih apa itu kasur lantai 2, selambu kurung 2, saya jadikan 1, tidur di atas itu. Di bawah kasur itu ular itu sering segini-gini di bawah kasur. Jadi tidur di atasnya, di bawah itu ada ular segini-segini. Apa ini ular naiknya kapan? Aku nggak tahu. Tapi pas di Purwo itu yang sesosok makhluk itu dalam mimpi Pak ya? Dalam mimpi pertama kali, tapi kalau yang diduduki itu nyata. Jadi pertama diduduki itu nyata. Ular itu waktu siang, waktu duduki ular itu siang bolong gini lah. Saya dudukin, kan habis kerja kan capek, duduk, ditunggak ini enak. Kok lentur, ini tunggak apa? Terus saya tengoki lagi, kok ada badiknya. Kelihatan akhirnya ular itu besar ya, itu malamnya terus mimpi gitu. Tahun berapa dulu Pak? Pasti itu di Purwo kalau nggak salah 91 2001 kalau nggak salah. 2001 iya kalau nggak salah. Terus berangkat ke Kalimantan. Habis itu keluar dari hutan itu 5 hari di desa ya, 5 hari terus ke Kalimantan 7 tahun. Tapi berhasil Pak di Kalimantan? Ya alhamdulillah berhasil, tambah anak 1, makan cukup. Kalau kekayaan tetap Pak ya. Tapi Bapak kenapa nggak mau waktu itu Pak? Ya nggak mau lah kan, karena resiko, karena jalurnya kan kurang enak lah, saya pandang-pandang jalurnya kurang enak, resiko, karena aku kan paling sayang sama anak dan istri, jadi nggak mau melibatkan lain-lain lah. Seandainya mau mungkin bisa kaya juga. Ya mungkin, tapi kalau kaya seperti itu aku ya berpikir 2 kali, jangan sampai lah, karena hidup hanya sementara. Ya setelah itu ya saya putuskan, saya pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa, aku kan nggak punya rumah, bingung cari kontrakan ke sana kemari. Ya akhirnya menemukan rumah kosong, yaitu KUD. Rumah kosong itu KUD tanpa dihuni orang sama sekali, nggak ada yang berani menghuni. Ya namanya orang terpaksa ya, takut nggak takut, mau nggak mau ya saya mau, saya tempati di situ. Dapat 3 bulan. Ternyata yang dari Kalimantan itu datang ke situ, ke tempat situ. Ya, datang ke situ bilang, "Loh, kamu tak tawari, nggak mau, tapi di sini seperti ini, kamu tetap bingung. Gimana? Kira-kira tawaran saya mau nggak?" Saya tetap nggak mau. Fokus, saya tetap nggak mau. Ya akhirnya yang digoda itu anak saya.
tiap hari menangis tiap malam itu. Habis maghrib itu udah nangis terus, udah tak ajak keluar supaya diam. Pulang dari keluar, tahu-tahu pintu ini loh dikunci dari dalam. Tak kunci dari luar nggak bisa. Lo ada apa tadi? Kok nggak bisa? Tadi kunci dari luar. Nah setelah itu tak dorong, habis saya kunci tak dorong. Nah, di situ tuh dikasih apa itu tempat bedeng untuk nanam apa itu biji-bijian seperti semongko, melon, lombok itu ya. Ditaruh di situ. Padahal sudah saya kunci. Padahal tadi tempatnya nggak di situ. Akhirnya saya dorong, saya buka, saya masuk. Cuma aku diem aja. Siapa yang ulah seperti ini? Saya bilang gitu. Cuma istri saya kan nggak tak bilang ya. Khawatir kalau takut kan nggak mau rumah bertahun-tahun nggak ada yang tempati kan. Akhirnya saya tempati di situ. Di situ akhirnya lama-lama itu dia bilang terus, gimana kalau kamu mau anakmu tak bawa satu, nanti kamu kaya. Aku tetap nggak mau. Itu kalau datang itu kan Bapak sudah ke Jawa lah ya? Ya udah ke Jawa, itu loh posisi saya nggak tidur loh itu. Posisi nggak tidur, tapi malam tengah malam, sekitar jam 1 atau jam 12. Pertama-tama aku keluar di belakang, loh kok ada orang duduk di bawah pohon pisang, itu siapa? Akhirnya hilang. Orang kalau datang ke tempat saya di KUD itu ya, kan nggak pernah ke situ, ada tamu, belum pernah ke situ. Pasti diganggu di situ. Kadang-kadang digini-gini kan kakinya, disentuh-sentuh gini. Akhirnya orang kan nggak betah. Akhirnya bilang, siapa ya yang nyentuh saya? Ya nggak tahu. Yang kamu di situ, aku di sini kok. Ya nggak tahu. Masa di sini ada hantunya? Mana siang-siang ada hantu? Kan bilang gitu. Tapi kadang-kadang ya kalau lampu saya matikan di depan itu. Depan ada pohon durian. Di situ ada orang di situ berdiri besar. Orang lewat pasti lari. Takut, ketakutan. Ya akhirnya saya putuskan kalau nggak dicarikan orang tua, ya nanti repot sendiri ya. Akhirnya saya putuskan, saya carikan kiai untuk menyelesaikan masalah ini supaya nggak ganggu keluarga saya gimana. Itu akhirnya aku cari kiai, saya ambil bawa situ. Akhirnya dikasih syarat di situ. Alhamdulillah sampai sekarang saya selamat, nggak ada halangan apa-apa, mencari makan ya bisa. Anak saya sehat, istri saya sehat, aku sendiri juga sehat. Alhamdulillah sampai sekarang. Berarti diteror mulai dari Kalimantan sampai pulang, Pak. Kegiatannya Bapak apa, Pak Adi? Di sana, di Bapak sini. Sekarang saya ya kerja ya campur-campur lah. Ada yang nyuruh bikin kompong ayam, saya bikinkan. Ada orang nyuruh bikin rumah, ya saya bikinkan. Kegiatan saya kan banyak. Serabutan. Saya mana yang nyuruh? Nyangkul untuk tanam berambang ya saya kerjakan. Alhamdulillah cukup. Jadi kan ya Pak ya, jual jasa lah Pak. Iya. Tenaga lah. Kalau ada yang nyuruh, Bapak berangkat. Ya berangkat. Serabutan apa swasta Pak ya? Wira swasta lah sekarang. Terima kasih atas waktunya Mas Adi. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.